lebih. Coba nanti kita bahas minggu depan ya, nanti gimana hasil penelitiannya masing-masing. Oke? Sampai sini ada yang mau ditanyakan enggak? Lanjut. Oke, jalankan. Nah, sudah. Sekarang masuk ke lembaga perlindungan konsumen. Di Indonesia ada enggak lembaga perlindungan konsumen? Apa ya namanya? Tahu namanya, Mbak? Nggak tahu namanya. Di LKI itu tadi, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. LSM itu lembaga swadaya masyarakat, itu jenis lembaganya, cuman kan biasanya ada spesifiknya tentang apa. Tapi kalau yang ini konsumen ini Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, jadi ini khusus didirikan untuk melindungi. BPOM itu beda lagi. BPOM itu badan apa ya, pemeriksa badan makanan atau apa, itu bukan di LKI, Mbak, beda. Dia di situ perannya berbeda. Kalau BPOM itu istilahnya kayak mereka yang bikin ACC makanan atau minuman itu atau obat itu boleh dijual di pasaran atau enggak, itu tugasnya BPOM. Jadi dia yang meneliti ini baik enggak buat dikonsumsi. Tapi kalau YLKI ini lebih ke konsumennya tadi. Kalau BPOM kan khusus ke makanan, minuman, sama obat-obatan. Jadi mereka yang ngecek bahan-bahannya ini oke enggak, bisa menimbulkan penyakit atau enggak, atau berbahaya buat konsumen apa enggak itu. Ya, yang perlindungannya lebih di LKI. Jadi BPOM itu sebelum produk itu beredar, dia yang memberi penilaian. Jadi kayak kalau di film atau sinetron itu lembaga sensor itu loh. Maksudnya kan kalau lembaga sensor kan dilihat kira-kira konten dari penyiaran itu patut nggak untuk disiarkan, ya kayak gitu kan. Apalagi kalau di Indonesia kan lebih ketat kan dibandingkan di Taiwan misalnya. Itu jadi di situ ya bedanya. Kalau YLKI lebih yang ke perlindungan konsumennya. Kalau BPOM tadi yang ngasih makanan, minuman, obat-obatan itu bisa dijual di pasaran atau enggak. Jadi ini latar belakang pentingnya perlindungan konsumen, lembaga perlindungan konsumen, dari Mowen dan Winor. Itu konsumen perlu dilindungi dari melakukan kesalahan yang memang sudah diketahuinya dari awal akan tetapi tetap dilakukan dan dari aktivitas penjual. Jadi melindungi jangan sampai konsumen itu melakukan kesalahan. Terus habis itu juga penjual nggak boleh mengeksploitasi konsumen. Nah ini YLKI di Indonesia ya, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Harusnya setiap negara ada kok untuk perlindungan konsumen seperti ini. Di sini moto berdirinya tahun 73. Motonya dari YLKI itu melindungi konsumen, menjaga martabat produsen, sama membantu pemerintah. Jadi martabat produsen itu juga harus dijaga. Andai kata misalnya kayak yang saya bilang tadi, begitu kita misalnya melakukan kesalahan, apalagi kesalahannya fatal, habis sudah sebagai produsen, sebagai pengusaha. Kayak jangan sampai hal-hal yang merugikan
sebenarnya itu kan juga selain merugikan konsumen, itu juga merugikan perusahaan sendiri, kan kepercayaan konsumen jadi hilang. Wah bentar, mau wahid nggak jadi, mau bersin nggak jadi. Terus ini juga membantu pemerintah untuk, kan dengan adanya LKI misalnya bisa mencegah kasus-kasus yang bakalan timbul kan, pemerintah membantu. Itu dulu ini sudah bisa lewat kan, maksudnya sudah kayak diteliti ulang kan gitu, maksudnya kandungannya itu apakah memang benar itu, ternyata saya enggak, atau memang kalau dulu saya lupa kayaknya sudah diperbaiki atau apa gitu, jadinya sekarang nggak apa-apa. Terus apa lagi ya yang lagi ada itu, yang di Taiwan itu minyak itu barusan ini ya toh, lihat berita enggak, ada salah satu produk minyak, dia kandungan bensemanya itu 5 ppd atau pph gitu, saya lupa, pokoknya intinya di Taiwan itu maksimal itu 5. Nah sedangkan produk minyak ini dia pakainya 5, padahal kalau menurut WHO itu sebenarnya 10 masih boleh, 10 itu masih nggak apa-apa, cuman karena di Taiwan dia punya peraturan harus 5, maksimal 5. Nah itu makanya waktu itu sempat jadi misalnya jadi heboh. Ini kan ya tetap harus mengikuti peraturan pemerintah setempat juga, walaupun misalnya dari WHO 10 itu masih bisa ditoleransi gitu. Jadi makanya harus hati-hati. Terus juga ini kegiatan ya KKI itu ada berbagai bidang penelitian, pendidikan, penerbitan warta konsumen dan perpustakaan, ada pengaduan sama bidang umum dan keuangan. Pendidikan ini mungkin masih bisa juga kayak memberi penyuluhan ke konsumen apa yang harus dilakukan atau yang nggak boleh dilakukan, seperti itu. Pengaduan ya mereka kayak istilahnya bisa membantu konsumen andai kata ada permasalahan dengan misalnya produk yang mereka beli, atau merasa ada suatu keluhan dari konsumen, itu bisa ya LKI bisa membantu menangani hal tersebut. Terus habis itu sudah. Sekarang masuk globalisasi dan perubahan perilaku konsumen. Konsep dasar globalisasi itu menghilangkan batas-batas negara yang semula terisolasi dalam perdagangan, bisnis, dan budaya. Kayak saya bilang tadi, dulu kita nggak mungkin beli produk dari luar negeri. Tapi sebenarnya kalau sekarang pun kita beli dari Indo, misalnya kita mau beli dari luar, itu juga sebenarnya agak susah loh, apalagi soalnya kan biaya cukai. Pernah ada yang ngalamin nggak? Soalnya dari pihak biaya cukai sendiri tuh nggak jelas gitu loh, maksudnya batasannya tuh seperti apa. Kadang-kadang mereka bisa menentukan sendiri, maksudnya ini perlu kena, ini nggak kena. Nah hal-hal itu yang sebenarnya kurang nyaman kalau kita mau beli dari luar terus masuk ke Indonesia. Apalagi misalnya kita konsumen individu ya, beda lagi kalau memang kita misalnya perusahaan importir yang memang import barang, itu beda cerita kan, karena kan mereka saya sudah legal. Kalau kita kayak pembeli biasa itu biasanya ada batasan, kalau nggak salah itu 50 USD. Kalau di atas itu bisa kena cukai itu tadi, kita harus bayar. Nah, hal-hal itu sebenarnya yang kurang nyaman kalau di Indo. Kalau misalnya kita beli di Taiwan ini mungkin masih nggak masalah, karena kadang-kadang juga pernah nggak ngirim paket dari atau ke Indo dari sini, kadang-kadang bisa kecantol di mana lama itu ya, karena proses-proses itu tadi yang agak beribet. kurang enak sebenarnya masih aneh kok di Indo untuk hal-hal seperti ini. Soalnya ya nggak jelas itu tadi peraturan di bagian bea cukainya lah. Sama kadang misalnya habis barangnya, kardusnya misalnya dibuka, barangnya isinya jadi pecah atau apa di dalamnya, nah kayak gitu.